Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Belakangan ini kita semua pasti ngerasain kan, adanya tekanan ekonomi. Nah, salah satu penyebab utamanya itu ya nilai tukar rupiah yang terus-terusan merosot. Ini tuh bukan lagi sekedar berita di TV, tapi udah jadi kenyataan pahit yang ngaruh banget ke isi dompet kita semua. Pertanyaannya sekarang jadi simpel tapi penting banget. Waktu rupiah udah hampir nyentuh angka psikologis 17.000 per dolar, apa artinya ini buat uang yang udah kita kumpulin susah payah? Buat dana pensiun, tabungan pendidikan anak, atau bahkan dana darurat? Ini pertanyaan krusial yang bakal kita bedal bareng-bareng. Oke, biar kita semua paham, kita akan bahas ini selangkah demi selangkah. Mulai dari ngelihat seberapa parah sih situasinya, terus kita urai apa aja penyebabnya, kita rasain dampaknya, dan yang paling penting, kita cari solusinya bareng-bareng buat ngelindungin keuangan kita. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, skala pelemahan mata uang kita. Nah, ini dia angkanya. Pada tanggal 21 Januari 2026, rupiah itu sempat menyentuh level 16.977 per dolar Amerika. Angka ini bukan sekedar angka biasa loh, ini adalah sebuah rekor baru. Dan sayangnya, ini rekor yang sama sekali nggak kita inginkan. Coba deh kita lihat konteks sejarahnya di sini. Ini penting banget. Angka sekarang ini ternyata lebih buruk dari puncak krisis moneter tahun 98 yang legendaris itu. Dan yang bikin kaget, bahkan pas dunia dihantam pandemi COVID-19, rupiah kita masih lebih kuat loh. Ini nunjukin kalau kita lagi ngadepin tekanan yang benar-benar luar biasa. Mungkin yang terburuk sepanjang sejarah. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin rupiah anjlok sampai ke titik ini? Well, jawabannya nggak sesimpel itu. Karena ini adalah kombinasi dari banyak faktor, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri kita sendiri. Jadi ini tuh kayak dikeroyok dari dua arah. Di satu sisi, ada tekanan global yang kuat banget. Suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed, yang nangkring di level tinggi, bikin investor global lebih milih naruh duitnya di sana. Tambah lagi, situasi geopolitik dunia yang panas bikin para investor kabur dari aset-aset berisiko dan nyari aman di dolar AS. Nah, di sisi lain, dari dalam negeri, investor juga khawatir soal kondisi anggaran kita dan arah kebijakan Bank Indonesia. Akhirnya, modal asing pada cabut dari pasar kita. Coba bayangin deh, suku bunga The Fed ini kayak magnet raksasa. Waktu suku bunga di Amerika tinggi, magnet itu nyedot dana dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, balik lagi ke Amerika. Aliran modal yang keluar inilah yang bikin pasokan dolar di sini jadi seret, dan otomatis nilai rupiah jadi kelelep. Dan seperti yang ditekankan sama Jason Gozali dari Peluang, ini bukan gejolak sesaat. Ini adalah pergeseran fundamental dalam arus uang global. Arus modal keluar ini adalah, kenyataan baru yang harus kita hadapi sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berasa, yaitu gimana semua ini berdampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Karena pada akhirnya, angka-angka ekonomi yang rumit ini jadi nyata banget pas kita lihat isi dompet. Ekonomi Mayudhistira nyebutnya sebagai pencuri tak kasat mata. Ini istilah yang pas banget. Pelemahan rupiah ini tuh diem-diem ngerogotin daya beli kita. Uang Rp100.000 yang kita pegang hari ini nggak akan bisa beli barang yang sama kayak tahun lalu. Kenapa? Ya karena inflasi dari barang-barang impor. Dampaknya tuh konkret banget, harga bahan pokok impor kayak gandum atau kedelai jadi makin mahal. Akibatnya daya beli kita semua turun. Gak cuma itu, cicilan motor atau KPR juga bisa ikutan naik. Buat pemerintah, utang luar negeri jadi makin berat bayarnya. Dan yang paling bikin was-was, perusahaan yang bergantung sama bahan baku impor bisa jadi tertekan, yang ujung-ujungnya bisa memicu PHK. Ngadepin badai kayak gini, pastinya para pemangku kebijakan nggak tinggal diem dong. Terus apa yang dilakuin pemerintah dan Bank Indonesia buat jaga stabilitas? Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, ngejelasin strateginya pakai analogi yang sederhana banget. BI itu ngumpulin cadangan devisa pas kondisi ekonomi lagi bagus, ibaratnya nyimpen hasil panen. Nah sekarang, pas masa paceklik tiba, cadangan devisa itulah yang dikeluarin buat menstabilkan rupiah. Jadi poin utamanya adalah BI itu nggak cuma pakai satu jurus. Mereka ngerahin berbagai instrumen, mulai dari intervensi langsung di pasar falas, pakai instrumen derivatif buat ngelola ekspektasi pasar, sampai ngebeli surat berharga negara buat jaga stabilitas pasar keuangan kita. Nah, sementara para pemain besar sibuk di tingkat makro, pertanyaan paling penting buat kita adalah, terus kita harus gimana? Gimana caranya kita ngelindungi nilai uang kita dari gerusan inflasi ini?
Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu sama musuh utamanya, inflasi. Simpelnya, inflasi itu kenaikan harga-harga yang bikin nilai uang kita jadi makin kecil. Inilah yang harus kita lawan kalau kita mau tabungan kita tetap ada nilainya di masa depan. Nah, ini dia perbandingan krusial antara sekedar nabung sama berinvestasi. Nabung di bank itu emang ngasih rasa aman secara nominal. Angka di rekening Anda nggak akan berkurang. Tapi kalau bunga tabungan cuma 2% sementara inflasi 5%, secara real daya beli uang Anda itu justru berkurang 3% setiap tahunnya. Disinilah peran investasi. Tujuannya adalah ngasilin untung yang bisa ngalahin laju inflasi. Kalau kita lihat dari sejarah, ada satu aset yang terbukti jadi perisai ampuh melawan inflasi dan ketidakpastian, yaitu emas. Logam mulia ini diakui sebagai aset safe haven. Pas mata uang kertas melemah atau ada gejolak, harga emas cenderung bergerak naik. Makanya jadi pilihan klasik buat ngelindungin kekayaan. Jadi, ayo kita rangkum 4 strategi konkret yang bisa kita terapkan. Pertama, diversifikasi investasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang kan, sebarin aset ke saham, obligasi, properti, atau emas. Kedua, fokus ke aset real kayak properti atau komoditas. Ketiga, coba deh cari cara buat nambah sumber pendapatan. Dan keempat, yang paling fundamental, pastiin punya dana darurat yang cukup. Minimal buat 3-6 bulan pengeluaran, biar nggak terpaksa jual investasi di waktu yang salah. Oke, kita udah ngebahas masalahnya, penyebabnya, dampaknya, sampai solusinya. Pada akhirnya, nggak ada satu strategi yang cocok buat semua orang. Semuanya perlu disesuaikan lagi sama kondisi masing-masing. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke Anda. Di tengah badai ekonomi ini, strategi mana yang paling pas buat Anda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya.